Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yunia Putri dengan NPM akhir 010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai review jurnal internasional. Untuk slide pertama, kita akan membahas mengenai identitas artikel dengan judul SWOT Analysis the Development of the Tourist Sibuntu Village, Sibuntu Regency, West Java. Untuk penulisnya ada Viana Artina, Wijayanti Dewi, dan Runi Yulianti. Selanjutnya, untuk jurnal, volume, dan tahun, yaitu Jurnal Pariwisata dengan volume 145 tahun 2018. Untuk Lindoi, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk nama reviewer, yaitu saya sendiri, Aprilia Yunia Putri dengan NPM akhir 010. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal, strength dan weakness, yaitu daya tarik, sumber daya manusia, akomodasi, dan kelembagaan desa wisata Cibuntu. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal, opportunities, dan threats, yaitu tren pasar, kebijakan pemerintah, dan kompetisi. Untuk yang ketiga, yaitu menentukan posisi strategis, yaitu menentukan kuadran SWOT Desa Cibuntu, misalnya agresif. Untuk selanjutnya, merumuskan strategi pengembangan, yaitu rekomendasi strategi optimal, efektif, dan berkelanjutan. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu metode studi. Untuk pendekatannya, jurnal ini melakukan pendekatan kualitatif deskriptif. Selanjutnya, teknik analisis utamanya analisis matriks SWOT, IVAS, dan EVAS. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Jurnal ini melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, dengan fokus kajian analisis potensi wisata, amenitas, homestay atau CBT, kelembagaan, dan lingkungan eksternal. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya mengenai temuan utama. Yang pertama, yaitu posisi strategis. Desa Cibuntu berada di kuadran 1 atau agresif. Yang kedua, implikasi. Destinasi dianggap layak atau visible dan siap untuk ekspansi. Yang ketiga, strategi prioritas, strategi SO. Memanfaatkan kekuatan model CBT, Community Based Tourism, dan reputasi. Menarik investasi untuk digitalisasi dan pengembangan produk wisata berkelanjutan atau ekowisata. Dan yang terakhir ada fokus pengembangan, segera fokus investasi pada peningkatan infrastruktur digital, promosi dan booking, dan pelatihan sumber daya manusia. Untuk kontribusi pada studi kelayakan, yang pertama itu ada fokus kelayakan non-finansial, yaitu menekankan kelayakan sosial atau dukungan masyarakat dan kelayakan kelembagaan seperti peran Pokdarwis dan BUMDes yang ada di sana. Selanjutnya, alat analisis teruji. Di sini menggunakan dan merekomendasikan analisis SWOT, matriks IVAS atau EVAS sebagai kerangka strategis yang teruji untuk menilai kelayakan yang ada di desa tersebut. Dan yang terakhir ada arah keputusan investasi, yaitu hasil SWOT mengarahkan keputusan investasi, ekspansi atau mitigasi, dan perbaikan tata ruang teknis aksesibilitas yang ada di sana. Nah, selanjutnya untuk analisis kelebihan dan kekurangan, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada jurnal yang saya baca. Yang pertama, kekuatan konsep atau metodologi. Detailnya itu seperti model community based tourism atau CBT yang kuat dan terbukti, misalnya homestay terkelola baik dan meraih penghargaan internasional dari pemerintah. Selanjutnya ada perbaikan atau ruang perbaikan. Untuk detailnya seperti keterbatasan promosi digital yang dilakukan pada desa wisata tersebut. Dan selanjutnya keterbatasan atau ruang perbaikannya, sistem online booking belum optimal dan kendala aksesibilitas teknis atau jalan. Jadi secara singkatnya untuk jalannya itu masih tergolong tidak
tidak rapi ataupun tidak ada perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya pada slide pembelajaran relevan, pembelajaran relevan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama adalah penerapan SWOT. Aplikasi SWOT untuk menilai kelayakan non-finansial, sosial, dan kelembagaan dan mengarahkan keputusan untuk berinvestasi. Yang kedua, model pengelolaan. Menerapkan model CBT sebagai kerangka pengelolaan yang berkelanjutan, sebagai pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di desa wisata tersebut. Dan yang terakhir ada prioritas investasi. Yang pertama, prioritas investasi pada digitalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif yang sudah berada di kuadran agresif atau kuadran utama. Demikian hasil presentasi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.